Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis dari kitab Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Saya akan membacakannya untuk kita. Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah katanya kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di awal nas ini dikatakan ketika Yesus sudah mulai terkenal, sudah mulai banyak orang yang mengenal Yesus karena pengajarannya, karena mujizat-mujizat Tuhan Yesus, orang mulai membicarakan tentang nama Yesus. Orang sudah mulai berbicara, itu Yesus itu siapa.
Ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah salah satu daripada nabi-nabi, sama seperti nabi-nabi. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia. Dan ternyata berita tentang Yesus ini diketahui oleh Raja Herodes. Kemudian Raja Herodes ketika tahu tentang Yesus, dia menjadi ketakutan. Kenapa Herodes ketakutan? Karena dia menganggap, seperti yang kita baca di dalam nas ini, Herodes menjadi sangat ketakutan dengan Yesus karena dia menganggap bahwa Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari kematian. Jadi Yohanes Pembaptis yang telah dia penggal kepalanya itu, dia anggap bahwa itulah Yohanes yang telah bangkit itu. Seperti itulah dia memahami tentang Yesus. Sehingga kalau kita melihat, ternyata Herodes ini memiliki trauma yang begitu dalam berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Kalau kita baca tadi di dalam nas kita ini, kenapa dia memiliki sebuah trauma yang besar tentang Yohanes Pembaptis? Karena memang kalau kita mengikuti cerita ini, di satu sisi Yohanes itu, maksud saya Herodes itu sangat kagum. Dia sangat kagum dengan Yohanes, dan dia menganggap bahwa Yohanes itu adalah seorang yang benar. Yohanes itu adalah seorang yang suci. Jadi karena kebenaran dia, karena kesucian dia, maka Herodes selalu menyukai apa yang diajarkan oleh Yohanes. Dia sangat suka mendengarkan pengajaran-pengajaran Yohanes. Tetapi di sisi yang lain, dia terpaksa harus memenjarakan dan terpaksa harus memenggal kepala daripada Yohanes Pembaptis. Jadi itulah dua sisi yang bertentangan di dalam kehidupan daripada Herodes. Sehingga di satu sisi dia suka dengan Yohanes, tetapi di sisi yang lain dia harus memenggal kepala daripada Yohanes itu sendiri. Jadi ada perasaan trauma di dalam diri Herodes. Bagaimana untuk melihat itu, dan ketika dia melihat Yesus, dan dia menjadi sangat takut karena dia menganggap bahwa Yohanes yang dipenggal itu sudah bangkit lagi dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan topik minggu kita hari ini, dikatakan berani menyuarakan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran, kita akan belajar secara umum. Ada dua tokoh utama yang mau kita pelajari dari nas yang sama-sama kita baca di sini. Ada dua tokoh utama yang memiliki karakter yang berbanding terbalik satu dengan yang lain, dan sekaligus kedua tokoh inilah yang akan menghantarkan kita untuk merenungkan nas firman Tuhan buat kita pada minggu ini. Mari kita melihat yang pertama adalah tentang Herodes. Secara tepatnya nama dia adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah seorang penguasa yang menguasai daerah Galilea yang diangkat oleh pemerintah Roma. Seperti yang sudah kita baca dalam nas kita ini, dikatakan bahwa Herodes itu sangat senang dengan pengajaran Yohanes Pembaptis. Dia sangat suka dengan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Herodes menganggap bahwa Yohanes ini adalah orang benar, dia ini adalah orang yang suci. Jadi dapat dikatakan bahwa Herodes ini menaruh hormat, dia segan kepada Yohanes Pembaptis. Dia hormat, kenapa? Karena dia melihat Yohanes ini adalah seorang yang sangat suci, seorang yang sangat benar. Tetapi kalau kita melihat di sisi lainnya, dikatakan di ayat 20, kalau kita membaca di ayat 20, dikatakan di situ hatinya selalu terombang-ambing. Ternyata Yohanes Pembaptis adalah seorang yang pelin-pelan, seorang yang terombang-ambing hatinya, tidak memiliki ketetapan hati. Yohanes ini adalah seorang yang tidak memiliki pendirian, tidak memiliki integritas, tidak memiliki prinsip di dalam hidupnya. Itu yang disampaikan kepada kita dari Herodes ini. Herodes itu tidak memiliki prinsip, dia orang yang pelin-pelan, tidak memiliki prinsip integritas di dalam hidup. Dia tahu apa yang benar, dia tahu apa yang baik,
tetapi di dalam kenyataannya dia tidak dapat menyatakan kebenaran itu. Dia tidak dapat menyatakan mana yang baik itu, mana yang benar itu di dalam kehidupan nyatanya. Jadi dia hanya tahu di dalam hatinya saja. Dia tahu, oh itu benar, oh itu salah. Tetapi di dalam kenyataan dia tidak lakukan itu. Jadi cukup hanya dalam pikiran, di dalam hati saja. Itu yang kita lihat di dalam nas kita ini. Herodes itu tahu bahwa Yohanes itu adalah orang benar, orang suci. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya, ternyata dia lebih tunduk kepada kejahatan daripada istrinya Herodias, sehingga terpaksa dia penjarakan Yohanes karena dia lebih tunduk kepada istrinya yang jahat itu daripada melakukan apa yang menurutnya benar. Itu sebabnya Yohanes dipenjara. Itu yang pertama. Kemudian Herodes juga tahu bahwa Yohanes itu orang benar, dia adalah orang yang suci. Tetapi kenyataannya, kalau kita melihat nas ini, karena dia lebih memilih menjaga kewibawaannya. Jadi Herodes ini lebih menjaga kewibawaannya sebagai seorang raja. Akhirnya apa? Dia memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis. Seperti yang kita baca dalam nas kita ini tadi, Herodes itu sudah terlanjur mengucapkan sumpahnya kepada anak perempuan daripada Herodias, istrinya tadi. Sudah sempat dia terlanjur mengatakan sumpahnya di depan tamu-tamunya ketika hari ulang tahunnya. Apa yang kau minta akan kuberikan. Akhirnya dia lebih memilih menjaga kewibawaannya di depan semua orang daripada harus melakukan apa yang benar. Terpaksa dia harus memenggal juga. Di sini kita melihat bagaimana Herodes ini menjadi peringatan bagi kita alamiah. Herodes ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi di dalam kenyataannya kita tidak berani untuk menyuarakannya. Kita tidak berani untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang jahat, tetapi pada akhirnya kita melakukan apa yang jahat. Tentu bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka bagaimana kita melihat dari nas kita ini di dalam kehidupan kita, amanah, bagaimana kita supaya selalu memiliki sebuah pendirian. Kita memiliki sebuah prinsip, kita memiliki integritas yang tidak tergoyahkan di dalam hidup kita ini. Bagaimana kita berjalan menjalani kehidupan kita, mengerjakan pekerjaan kita, kita tetap berada di dalam satu prinsip, kita memiliki dalam sebuah pendirian yang tidak tergoyahkan. Itu sebabnya kalau Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 37, Tuhan Yesus katakan, jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Jadi orang Kristen harus memiliki pendirian, memiliki integritas di dalam hidup. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana Herodes ini tidak memiliki pendirian di dalam hidup. Dia sangat mudah digoyahkan. Dia tidak memiliki integritas untuk melakukan apa yang menurutnya benar. Dia lebih takut kepada orang lain. Dia lebih takut kehilangan harga dirinya daripada melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka ini menjadi renungan bagi kita bersama. Apakah kita seperti Herodes ini? Kita tidak memiliki integritas, kita tidak memiliki prinsip di dalam hidup. Apakah kita seperti itu? Kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang baik, tetapi hanya untuk menjaga harga diri, hanya karena kita takut sehingga kita lebih memilih apa yang jahat. Contohnya misalnya, ya kita bikinlah dulu contoh sangat sederhana saja. Ada orang lain, atau ada teman kita, atau ada kelompok kita mengajak kita melakukan sesuatu yang jahat, melakukan sesuatu yang menurut kita itu adalah tidak baik. Tetapi karena pertimbangan kita takut nanti kalau kita tolak, nanti kita tidak ditemani. Nanti kalau kita tolak, nanti mereka jadi ejek kita, kau pengecut. Itu terjadi banyak di tengah-tengah, apalagi anak-anak remaja
naposo. Karena memang dia tidak mau menolak. Dia tahu itu gak baik, dia tahu itu tidak benar, tetapi karena memang takut dia nanti tidak ditemani kawannya lagi, atau dia takut nanti dia diejek kawannya, akhirnya dia ikut-ikutan. Padahal dia tahu sebenarnya itu tidak baik, dia tahu itu tidak benar, tetapi karena memang ada tidak daripada ganti kawannya aku lagi, nanti aku daripada diejek kawanku, akhirnya ya dia ikut saja gitu. Maka orang seperti itu adalah orang yang tidak memiliki integritas. Dia segan menolak. Dia segan menolak ajakan kawan-kawannya. Padahal dia tahu itu salah. Padahal dia tahu itu tidak benar. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sangat kecil dalam ini. Bagaimana kita memiliki integritas, memiliki prinsip di dalam hidup. Kalau memang itu salah, memang kita harus berani untuk menolak. Kalau memang itu tidak benar, jadi jangan ada alasan-alasan apapun untuk menolak. Kalau memang itu adalah sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita adalah supaya menjadi umat yang kudus. Artinya umat yang kudus adalah umat yang berbeda. Kita tidak sama dengan dunia ini. Tuhan mengajak kita menjadi umatnya adalah supaya kita bisa mengalahkan kejahatan, bukan justru kita dikalahkan oleh kejahatan. Maka kita mau diajarkan dimanapun kita berada, bagaimana kita selalu menjadi cahaya di dalam kegelapan. Kita harus tetap memiliki prinsip. Kita memegang teguh kebenaran di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tetap pegang kebenaran. Kalau memang itu salah, ya jangan kerjakan. Kalau itu tidak baik, jangan lanjutkan. Jadi jangan ada jangan kita menjadi tanggung-tanggung, ragu-ragu. Kalau memang tidak baik, ya sudah, jangan lanjutkan. Apapun konsekuensinya, lebih baik kita menjauh, lebih baik kita mundur dari sikap-sikap seperti itu. Itu yang pertama kita belajar dari dari Herodias. Herodias yang tidak memiliki integritas prinsip di dalam hidupnya. Kemudian kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang kedua. Nah, Yohanes Pembaptis di sini adalah justru kebalikan dari Herodes. Yohanes Pembaptis di sini memperlihatkan bagaimana dia adalah seorang yang patut kita teladani. Karena Yohanes Pembaptis ini memperlihatkan kepada diri kita, dia memiliki prinsip, dia memiliki integritas, dia memiliki kebenaran keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Kita melihat di dalam nats kita ini, walaupun Herodes itu adalah seorang raja yang ditakuti, tetapi kenyataannya dikatakan dalam nats kita ini, Yohanes berani untuk menegur kesalahan Herodes. Bahkan Yohanes berkali-kali dikatakan itu, berkali-kali dia menegur Herodes. Walaupun Herodes itu adalah seorang raja, tetapi tetap kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran itu harus disuarakan, dan itulah yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun Herodes itu raja, kalau dia salah, dia harus ditegur. Apa kesalahannya? Kalau kita baca tadi dalam nats kita ini, memang kesalahan daripada Herodes itu adalah ketika Herodes mengambil istri dari saudaranya sendiri. Kalau dalam hukum Taurat itu adalah dosa perzinahan. Dosa perzinahan yaitu melarang seorang laki-laki mengambil istri daripada saudaranya sendiri. Itu adalah perzinahan di hadapan Tuhan. Jadi tidak boleh mengambil istri daripada saudaranya sendiri. Jadi keberanian daripada Yohanes ini menyuarakan kebenaran menjadi teladan bagi kita amang-amang. Bagaimana kita juga di dalam kehidupan kita, ya kita juga harus berani untuk menyuarakan apa yang benar, apa yang patut di dalam hidup kita ini. Terkadang ya banyak orang enggan, terkadang banyak orang enggan, ya bahkan kita enggan, segan menyuarakan kebenaran. Karena memang kenapa? Salah satu yang paling mendasar kita enggan, segan untuk menyuarakan kebenaran adalah karena memang kenyataan tidak semua orang mau menerima teguran. Tidak semua orang mau untuk menerima nasihat.
Tidak semua orang mau untuk diingatkan. Itu sebenarnya menjadi persoalan yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Karena tidak semua orang mau ditegur, dinasihati, diingatkan. Akhirnya orang yang pada akhirnya ya jaga-jaga diri masing-masing kan, urus diri masing-masing jadinya. Padahal sebenarnya firman Tuhan berkata lagi, tidak. Kita memang harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Tetapi itulah kenyataan di dalam hidup kita. Jadi kita saling jaga diri masing-masing, ya urus diri sendiri, urus salahmu sendiri. Kita tidak mau menegur orang, kita tidak mau mengingatkan orang. Kenapa? Karena memang ya tidak semua orang. Kita takut nanti kalau kita tegur, dia sakit hati. Kita tegur nanti dia jadi musuh sama kita. Kita tegur nanti dia jadi marah sama kita. Memang serba susah. Tetapi kita mau diingatkan firman Tuhan, tidak, kebenaran tetaplah kebenaran. Dan kebenaran harus disuarakan. Jadi persoalan di tengah-tengah hidup kita juga bahwa ya demikianlah. Orang lebih cenderung menerima, lebih senang kalau dipuji. Orang lebih suka kalau dipuji daripada ditegur. Orang lebih senang kalau dia disanjung-sanjung, ditinggi-tinggikan daripada diingatkan, dinasihati. Itu kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau orang terkadang senang dipuji. Kalau dipuji begitulah hebatnya, dia sangat senang. Padahal kenyataannya ada juga orang memuji-muji bukan ketulusan. Ada orang memuji-muji pujian, tetapi pada akhirnya sebenarnya itu adalah pujian maut yang menghanyutkan. Banyak juga begitu, bukan pujian yang tulus. Tetapi itulah, walaupun itu tidak tulus, kadang orang lebih senang menerima pujian kan gitu, yang walaupun ternyata kadang-kadang pujian itu tidak semua pujian yang tulus dari hatinya. Itu hanya sesuatu yang mungkin untuk ada udang di balik batu mungkin kan itu. Tetapi sebenarnya kita juga diingatkan, ada orang yang menegur walaupun itu sebenarnya menyakitkan, tetapi teguran itu adalah teguran yang menyembuhkan. Ada sebenarnya memang tidak semua orang mau melakukan teguran kepada orang lain, padahal dia tidak tahu, sekalipun itu menyakitkan, tetapi teguran itu dapat menyelamatkan seseorang. Jadi mana yang harus kita pilih? Mana yang harus kita lakukan? Artinya kita mau diajarkan sama Minang bagaimana kita menyuarakan kebenaran itu adalah karakter dari kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan di dalam hidup kita. Itu adalah karakter yang harus kita hidupi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena menyuarakan kebenaran itu adalah bahagian daripada kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita memang benar-benar mengasihi teman kita, kalau kita benar-benar mengasihi orang lain, maka kita juga harus mau untuk menegur kesalahan. Kalau kita punya teman, jangan dia hanya menjadi teman kita hanya ketika senang. Jangan dia hanya menjadi teman ketika kita bisa ketawa-ketawa sama-sama, tidak. Tapi kita juga harus bisa menjadi teman bagi dia untuk saling mengingatkan, untuk saling menegur. Kalau kita mengasihi teman kita, kita mengasihi saudara kita, jangan hanya ketawa-ketawa saja, jangan hanya yang senang-senang saja. Kita juga harus menjadi teman yang mau untuk menyembuhkan, teman yang mau untuk menguatkan, mau untuk mengingatkan, menegur. Jadi apa yang mau disampaikan kepada kita Amang Minang, pada akhirnya kita mau diingatkan, kalau kita mau hidup di dalam kasih Kristus, kalau kita mau hidup di dalam kasih Tuhan, ada waktunya kita akan diingatkan oleh orang lain. Kita harus menerima, tetapi ada waktunya juga kita harus mengingatkan atau menegur orang lain, dan teman kita juga sebenarnya harus menerima. Demikianlah kita di dalam hidup kita ini. Kadang kita harus mengingatkan, dan terkadang kita harus yang diingatkan oleh orang lain. Itulah salah satu jalan untuk menghidupi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita diingatkan dan kita juga harus mengingatkan.
Artinya Amanginang yang menjadi penting adalah bagaimana cara kita. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan orang lain. Bagaimana cara kita untuk menegur orang lain. Terkadang di situ terjadi kesalahan juga. Itu yang menjadi terkadang sulit kita untuk menegur orang lain karena caranya yang salah. Kenapa? Karena memang ada juga orang menegur tetapi dengan niat yang jahat. Ada orang menegur dengan niat jahat. Contohnya saja, ya alih-alih dia mau mengingatkan, tetapi sebenarnya dia sedang mau mempermalukan temannya, kan itu. Ada juga. Aku kan mau mengingatkan dia, katanya. Padahal sebenarnya tidak. Dia sedang mau mempermalukan temannya. Ada yang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati juga tentang yang mengingatkan ini, menyuarakan kebenaran ini. Ada orang menyuarakan kebenaran bukan untuk melakukan kebenaran yang sesungguhnya, tidak. Justru dia menyuarakan kebenaran adalah untuk melakukan kejahatan. Ada. Jadi dia melakukan kejahatan berkedok kebenaran. Ada juga yang seperti itu. Jadi pura-pura dia mau menegur, mengingatkan kawannya, tetapi sebenarnya tidak. Dia sedang mempermalukan kawannya. Jadi kalau kita juga menegur, maka menegurlah dengan baik, menegurlah dengan sopan, menegurlah dengan cara-cara yang elegan gitu. Jadi itu sebabnya kalau Tuhan Yesus ajarkan, kalau kita membaca di Matius 18 ayat 15, Tuhan Yesus katakan, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau ada kawanmu berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi jangan justru kita menegur untuk mempermalukan kawan kita. Tentu tidak seperti itu. Ya, kalau kita mau menegur, tegurlah dengan baik. Kita menegur, mengingatkan, kita menasihati orang lain, tentu ya kita carilah cara-cara yang baik. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan buat kita Amanginang, bahwa pada firman Tuhan pada minggu ini yang pertama kita disuarakan supaya kita berani melakukan apa yang benar. Kita memiliki prinsip, kita melakukan yang baik menurut kehendak Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita diingatkan juga kita harus berani menyuarakan apa yang benar, melakukan apa yang benar, dan menyuarakan apa yang benar di dalam hidup kita. Amin.